Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang transformasi objek pada domain waktu. Anda biasa sebut ini dengan animasi. Jadi animasi secara teknis adalah perubahan objek, perubahan transformasi objek di tiap framenya sehingga terlihat bergerak, pergerakan dari objek tersebut. Jadi ini mungkin sudah saya jelaskan di video materi sebelumnya, namun ternyata secara tidak sadar saya sudah jelaskan, namun kita akan ulang kembali karena materinya pada pertemuan ini adalah tentang animasi atau tentang perubahan transformasi pada domain waktu. Jadi kita akan ulang materinya. Untuk lebih langsung secara jelas Anda memahami, saya akan contohkan dengan Unity 3D. Akan saya coba membuat sebuah kode script. Pada Unity 3D ada sebuah metode di engine-nya yang namanya adalah void update. Void update ini akan dipanggil satu kali di tiap frame. Maka untuk mencoba atau mengetes konsep dari animasi tadi, saya akan mencoba mentranslasikan mentranslasikan objeknya sebesar 1 terhadap sumbu X, 1 ke arah X, 0 ke arah Y, dan 0 ke arah Z. Di tiap framenya akan dipanggil, maka dia akan bertranslasi sebesar 1 untuk setiap framenya. Kita coba melihat apa yang terjadi jika saya run. Nah, di sini terlihat bahwa objek tersebut akan berpindah sebesar 1 setiap frame. Maka jika selama animasi ini dijalankan, dia akan terus bergerak sebesar 1. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, dia akan selalu bergerak sebesar 1 setiap framenya. Jika animasi ini berjalan 1 detik dan tiap detik ada 30 frame yang diselesaikan, atau dengan kata lain 30 frame per second frame rate-nya, maka karena setiap detik setiap frame dia bergeser sebesar 1, maka setelah 1 detik jika frame rate 30 fps maka akan berada di titik 30. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau 10 detik akan berada di titik 300 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu hanya untuk ketika ini bertranslasi sebesar ke arah sumbu X positif. Jika saya buatkan, untuk mengenalkan juga kepada Anda, saya buatkan kontrolnya. Jika saya tekan tombol A, maka dia akan bertransformasi sebesar 1 ke arah minus X ke arah kiri ya. Kalau saya tekan tombol ini, kita copy saja biar cepat. Kalau saya tekan tombol S, dia akan bertransformasi ke arah sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Dan kalau saya tekan tombol D ke arah sumbu X positif. Dan kalau saya tekan tombol W, dia akan bergerak ke arah sumbu Y positif. Nah, ini saya coba buatkan simulasinya. Dan ini hanya akan terjadi ketika saya tekan tombol inputnya saja. Sehingga Anda bisa melihat animasinya berjalan ketika tombol saya tekan. Nah, di sini saya coba tekan tombol W. W dia ke atas, S ke bawah, A ke kiri, dan D ke kanan. Jadi kontrol dari animasi ini juga sudah kita bisa buat. Yang terjadi di sini adalah dia akan bergerak sebesar 1 ke arah sumbu yang telah ditentukan tadi di setiap framenya selama tombol ditekan. Selama tombol ditekan, dia akan bergeser ke arah kiri sebesar 1 unit di setiap framenya, dan ke arah kanan jika saya menekan tombol D, ke arah kiri jika menekan tombol A. Jadi itu sebenarnya konsep dasar dari animasi secara teknis grafika komputer.
Bisa kita cobakan juga ke rotasi, if langsung if input get key code R misalnya. Jika saya tekan tombol R, maka akan berrotasi sebesar 15 derajat setiap framenya misalnya. Rotate sebesar 15 derajat ke arah sumbu X di setiap frame. Seperti ini ya. Mari kita cobakan. Kalau saya tekan tombol R, maka dia akan berotasi 15 derajat per frame. Maka 1 detik akan, jika frame rate-nya di sini kita bisa lihat frame rate-nya adalah 240 frame per detik, maka 240 dikali 15 derajat itulah selama 1 detik. Berapa derajat putarannya? Adalah 230 tadi dikalikan dengan 15 derajat, karena saya membuatnya ini adalah 15 derajat per frame. Jika dia 290 frame per detik, maka dikali saja 15, maka akan berputarnya ini sebenarnya akan cepat sekali. Putarnya cepat, 1 detik dia mungkin udah berputar ratusan derajat, 500 derajat gitu. Baik, untuk rotasi seperti itu, dan kita cobakan untuk skala. If input get key code spasi, misalnya kita tekan spasi ya, space, maka yang terjadi adalah this transform local scale akan saya tambah scale-nya sebesar, ini agak berbeda dengan kode untuk translasi dan rotasi. Anda tidak perlu terlalu mendalami ini, Anda hanya perlu pahami konsepnya saja dulu, karena ini adalah materi tentang Unity 3D yang aplikatif. Sementara Anda pelajari grafika komputer, yaitu konsepnya saja. Local scale akan bertambah sebesar new vector 3, besar kira-kira 15 unit X, Y, dan Z. Kita coba ya dengan skala. Kalau saya tekan spasi, dia akan membesar sebesar 15 setiap framenya. Ya, kita coba. Nah, ini dia udah bergeser. Saya putar sedikit biar kelihatan besarnya. Nah, dia akan membesar sebesar 15 setiap framenya. Seperti itu ya. Ya, kalau ada, karena mungkin objeknya juga udah terlalu besar. Ada di sini udah 597 besar skalanya. Maka setiap kita perbesar 15 unit setiap frame, dia tidak terlalu terlihat signifikan karena objek ini sendiri sudah besar. Nah, begitu ya. Baik, itu saja untuk tentang transformasi dan animasi terhadap domain waktu. 1 detik 30 frame, maka jika setiap frame berubah transformnya sebesar 1, maka di 1 detik sudah berubah sebesar 30. Intinya itu yang akan saya ajarkan tentang transformasi terhadap domain waktu ini, atau bisa dikatakan juga dengan animasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.